Halo teman-teman, bertemu lagi dengan Bu Ella pada materi kali ini, yaitu materi yang terdapat pada tema 1 subtema 1. Kali ini kita belajar tentang ide pokok. Apa sih ide pokok itu, teman-teman? Nah, ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang memuat ide pokok bisa berada di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Sedangkan fungsi dari ide pokok adalah untuk menjelaskan inti dari suatu paragraf. Teman-teman, perhatikan teks berikut ini. Ini adalah sebuah teks berjudul Organ Gerak Manusia dan Hewan. Teks ini terdiri dari 5 paragraf. Paragraf itu ditandai dengan tulisan awal yang menjorok ke kanan. Coba kita lihat. Ada paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, kemudian paragraf keempat, dan terakhir paragraf 5. Nah, nanti dari kelima paragraf ini, kita akan menentukan ide pokoknya masing-masing. Sebagai contoh, kita akan berlatih menentukan ide pokok. Contoh, paragraf pertama ya. Ibu bacakan dulu. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Itu adalah isi dari teks paragraf pertama. Nah, teks paragraf pertama ini terdiri dari 3 kalimat. Bagaimana cara menentukan ide pokoknya ya? Nah, teman-teman, dari ketiga kalimat tersebut, teman-teman cari manakah kalimat yang paling mewakili isi paragraf tersebut. Coba teman-teman cari yang mana? Betul. Ide pokok dari paragraf pertama adalah kalimat pertama. Ini berarti pada paragraf pertama, ide pokoknya berada di awal paragraf. Tapi teman-teman, jangan salah ya. Bukan berarti ide pokok itu selalu berada pada kalimat pertama. Tapi perlu kalian ingat, kalau ide pokok merupakan inti keseluruhan dari paragraf tersebut. Oke, jelas kan? Jadi, ide pokok dari paragraf 1 adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Teman-teman, nanti akan Ibu berikan materi tambahan untuk berlatih cara menentukan ide pokok ya. Setelah itu, teman-teman kerjakan latihan berikut ini. Teman-teman tentukan ide pokok paragraf kedua, ketiga, keempat, dan kelima dari teks yang tadi. Selamat mengerjakan.